Mari kita bersyukur sekali lagi bahwa tuayan banyak tetapi pekerjanya sedikit. Pekerjanya itu siapa? Kita semua. Mari kita cintai kitab suci, kita baca. Saya juga kagum dengan satu keluarga tetangga. Dan 3 tahun dia 7 kali khatam membaca Alkitab kita. Dalam 3 tahun diulang lagi sampai 7 kali dia membaca. Bagaimana dengan kita? Mari kita mencintai kitab suci, warisan gereja, warisan iman. Karena kitab suci adalah kesaksian iman gereja. Semoga kita mewariskan kepada saudara-saudari kita dengan penuh sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat pagi para saudara-saudari. Hari ini kita bersama gereja bersyukur atas peringatan Santo Hieronymus sebagai imam dan pujangga gereja. Lahir di Italia tahun 340, meninggal di Yerusalem tahun 420. Dibaptis dalam umur 18 tahun. Kemudian umur 30 pergi ke Syria, pindah di sana dan hidup sebagai pertapa. Tetapi ada kesempatan dia juga ditabiskan menjadi imam. Kemudian dia juga belajar di Konstantinopel. Disitulah belajar Ibrani dan Yunani, bahasa dalam kitab suci yang dipakai pada saat itu. Kemudian kembali ke Roma dan menjadi sekretaris pribadi Paus Damasus. Setelah Paus meninggal, maka dia kembali lagi ke tanah suci dan tinggal di dekat tempat kelahiran Yesus, dekat Bethlehem. Disitulah memakan waktu 20 tahun dia menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Dan itulah yang menjadi acuan sampai sekarang kita pantas bersyukur karena warisan terjemahan ini sampai sekarang menjadi bagian yang penting mewariskan kehidupan iman. Maka dia memberikan semboyan ignorantia scriptae scriptura ignorantiae Christi. Maka mari kita bersyukur, barang siapa yang tidak mengenal kitab suci dengan baik, dia tidak mengenal Kristus secara baik. Mari kita mohon rahmat pengampunan agar kita juga sekarang bersyukur atas rahmat dan berkat Tuhan. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Bapak Ibu, hari ini masih ada kitab suci besar di sini. Besok mungkin sudah tidak ada lagi, sudah diringkas. Apa yang
Bapak, Ibu, saudara-saudari rasakan atau kenangkan selama bulan September ini? Memang untuk bangsa Indonesia 30 September punya arti tersendiri, G30S. Tetapi untuk kita, orang Katolik, bulan September dikhususkan bulan Kitab Suci. Saya juga tidak tahu latar belakangnya mengapa bulan September, tapi saya menduga karena hari ini dirayakan peringatan Santo Hieronymus untuk mensyukuri dan mengingatkan apa yang menjadi seruan dari Hieronymus. Barang siapa tidak mengenal kitab suci dengan baik, tidak mengenal Kristus dengan baik. Jadi kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, maka kita juga kehilangan cara mengenal Kristus. Karena sumber kita mengenal Kristus itu dari kitab suci. Lah orang Katolik ini entah alergi, entah selalu dengan alasan nggak mengerti, maka nggak pernah dibaca. Ini menjadi pesan bagi kita semua, bagaimana kita diharapkan seperti bacaan pertama tadi, kitab Nehemia. Mereka bertobat karena mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan di hadapan seluruh umat. Mereka menyembah Tuhan karena firman Allah yang hidup membawa pertobatan. Bangsa Israel menangis karena sabda Tuhan mengingatkan dosa kesalahan mereka. Sehingga tadi dikatakan mereka berkumpul dari pagi sampai tengah hari mendengarkan dan apa yang dijelaskan oleh ahli kitab. Kita bersyukur karena tradisi gereja Katolik, ya, sebelum ada gereja Katolik, tradisi orang-orang Yahudi mengenal namanya karya tulisan. Dan itu suatu keuntungan, beda dengan tetangga kita. Meskipun ngomong tentang kitab suci kita, tapi mereka tidak mengenal tradisi, karena jauh. Karena daya ingatan yang diandalkan. Sedangkan kita dari awal itu sudah ada tradisi penulisan-penulisan. Maka belajar kitab suci ini memang sukar. Tetapi kita harus berani membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Perutusan dalam Injil pagi hari ini adalah juga mau menegaskan keberhasilan ataupun kegagalan jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai. Karena untuk mewartakan juga bisa diterima, bisa ditolak. Menjadi imam juga sama. Sekali waktu, ya, disenangi di paroki atau di satu tempat, tapi lain waktu mungkin di demo oleh umatnya, bisa terjadi. Tapi mari kita bersyukur sekali lagi bahwa tuayan banyak tetapi pekerjanya sedikit. Pekerjanya itu siapa? Kita semua. Mari kita cintai kitab suci, kita baca. Saya juga kagum dengan satu keluarga tetangga, dalam 3 tahun dia 7 kali khatam membaca Alkitab kita. Dalam 3 tahun diulang lagi sampai 7 kali dia membaca. Bagaimana dengan kita? Mari kita mencintai kitab suci, warisan gereja, warisan iman. Karena kitab suci adalah kesaksian iman gereja. Semoga kita mewariskan kepada saudara-saudari kita dengan penuh sukacita.
Tuhan memberkati. Kudapatkan sabdamu dan kuresapkan dalam diriku, maka sabdamu menjadi kesukaan dan kegembiraan hatiku. Engkau selalu dekat padaku, ya Tuhan Allahku. Besok pagi, misa sore, ya, bukan pagi. Dimulai jam 5:30 dengan doa rosario, pembukaan bulan rosario, dilanjutkan dengan misa. Tuhan bersamamu. Semoga seluruh hidup dan kegiatan aktivitas kita hari ini dibimbing dan dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.